selamat sore. Perkenalkan saya Yulita Belaruna, NIM 2019-610079. Saya mahasiswa semester 5, kuliah di Universitas Tribuana Tunggadewi di Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menerangkan tentang simulasi kesiapsiagaan bencana. Di sini saya menjelaskan apa itu banjir. Banjir adalah tergenangnya air di suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah serta dapat menimbulkan kerugian fisik, ekonomi, dan sosial. Nah, di sini saya menjelaskan kesiapsiagaan banjir. Nah, di sini ada tahap-tahap simulasi kesiapsiagaan bencana banjir. Yang pertama, sebelum banjir, ketika banjir, dan setelah banjir. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu ketika banjir, setelah, dan sebelumnya. Nah, di sini ada pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum banjir. Yang pertama yang dilakukan masyarakat atau warga masyarakat Indonesia maupun seluruh dunia sebelum terjadinya banjir, yaitu terjadinya bencana banjir, yaitu yang pertama melakukan reboisasi. Nah, apa itu reboisasi? Tanam pohon yang tumbuh besar atau menanam pohon-pohon yang besar agar akar pohon dapat menyerap air dan menahan air agar tidak langsung mengalir ke sungai maupun di pemukiman warga, sehingga dapat mencegah banjir ketika curah hujan tinggi. Yang kedua, tujuannya itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, sampah dapat terbawa arus sehingga sungai dapat menyumbat aliran air yang kecil sehingga dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga, di sini saya menjelaskan tentang bencana banjir untuk mewaspada. Yang ketiga, membersihkan sampah di aliran sungai. Nah, membersihkan sampah di aliran sungai dapat mencegah sampah terbawanya arus sungai sehingga mencegah sampah menyumbat aliran sungai yang dapat menyebabkan banjir. Yang keempat, di sini melakukan simulasi bencana bersama keluarga. Nah, di sini merencanakan dan mempersiapkan tindakan yang akan dilakukan ketika bencana banjir, dapat mempersiapkan diri dalam kesiapsiagaan banjir dalam anggota keluarga. Yang kelima, ada tujuan juga di sini mempersiapkan tas darurat. Yang pertama, yang menggunakan tas darurat itu yang pertama kita menyimpan surat yang berharga seperti ijazah, kartu keluarga, KTP, dan lain sebagainya, atau ijazah pun makanan yang instan atau alat penerangan juga bisa, peluli, peralatan mandi, uang tunai juga harus dipersiapkan, obat-obatan untuk keluarga untuk mencegah atau mengatasi, air mineral, dan pakaian dalam 3 hari kita harus mempersiapkan. Di sini saya sudah menjelaskan sebelum terjadinya banjir. Nah, di sini ketika terjadinya bencana banjir, yang pertama yang kita lakukan untuk masyarakat atau dalam keluarga atau sekeliling dunia, kita harus menjaga atau mempersiapkan ketika terjadinya bencana. Yang pertama, mengamankan benda-benda yang berharga dan menyiapkan tas darurat. Yang kedua, mematikan listrik dalam rumah atau dimanapun warga masyarakat itu berada. Ketika listriknya menyala harus dimatikan. Yang ketiga, menghubungi instansi yang terkendali oleh bencana atau petugas-petugas yang bertugas untuk mengatasi sebuah bencana banjir. Yang keempat, tidak berjalan di dekat saluran air yang mengalir. Kita mewaspadai atau menjaga diri kita sendiri maupun menjaga diri orang lain. Yang kelima, melakukan evakuasi yang menggunakan tali. Yang keenam, segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, di sini itu adalah penjelasan dari ketika bencana banjir atau ketika terjadinya banjir. Nah, di sini setelah kita di sini saya sudah menjelaskan sebelum dan ketika adanya bencana banjir. Yang berikut
yang kita lakukan dalam setelah terjadinya banjir. Nah, di sini kita perlu menyiapkan sesuatu setelah terjadinya sebuah bencana atau setelah banjir. Yang pertama, kita harus mempersiapkan membersihkan rumah dan gunakan pembersih seperti antiseptik untuk menghilangkan anti kuman atau menghilangkan bakteri-bakteri yang ada dalam rumah. Kita menyapu, mengepel dan lain sebagainya. Yang kedua, siapkan air bersih untuk menghindari penyakit diare. Nah, di sini juga air mineral ini untuk menjaga waspada ketika adanya banjir sesudahnya banjir itu kita mempersiapkan sesuatu. Nah, di sini juga menjelaskan tentang selalu waspada terhadap banjir susulan. Nah, di sini masyarakat Indonesia ataupun seluruh masyarakat kita harus mewaspadai ketika susulan bencana banjir. Kita harus mempersiapkan sesuatu atau segala sesuatu yang harus digunakan ketika bencana-bencana lainnya terjadi. Nah, mungkin itu saja simulasi kesiapsiagaan bencana banjir yang saya dapat jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya, keluarga, dan seluruh masyarakat yang menonton video saya. Selamat menyaksikan, selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.